Saudaraku seiman, rahimani, rahimakumullah. Judul khutbah Jumat kita pada saat ini semoga Allah berkahi dan mudahkan, yaitu raihlah pahala yang besar dari saudaramu. Saudaraku seiman, Islam ini adalah agama yang sangat luas, berisikan banyak sekali manfaat dan ilmu bagi orang-orang yang mengejarnya dan mempelajarinya. Islam bukan hanya menyuruh kita untuk menjadi orang yang bermanfaat atau orang yang bermanfaat buat dirinya sendiri. Dia beribadah, dia sholat, dia ibadah, dia puasa, haji dan seterusnya. Tapi Islam membuka pintu-pintu peluang mendapatkan pahala bahkan dari orang lain. Dengan misalnya kita sholat, daripada sholat sendirian, kita mengajak orang berjamaah, pahalanya lebih besar. Atau kita mengajak orang lain ikut untuk sholat, maka kita juga akan panen pahala sama dengan dia. Kita berpuasa, kita ajak orang lain berpuasa. Menuntut ilmu, kita ajak orang menuntut ilmu. Kita haji, mengajak orang untuk haji, apalagi kalau kita sampai membiayainya. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'il min ghairi an yanqus min ajri fa'ilihi syai'a." Siapa yang menunjukkan kebaikan pada seseorang, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Ada hadis-hadis Nabi SAW yang mulia teman-teman sekalian yang perlu kita renungi. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, dan hadis ini disebutkan oleh Al-Asbahani dan dinyatakan sahih li ghairihi oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib di nomor 2623. Di mana baginda Nabi SAW bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'hum linnas." Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apapun yang dia bisa lakukan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, walaupun itu muslim ataupun non muslim, dia akan bisa mendapatkan pahala yang besar. Bahkan sampai pada tingkat pelanggaran orang pun di depan mata kita bisa menjadi ajang pahala dengan cara kita menasihatinya, kita meluruskan kesalahannya, atau kalau dia berbuat baik pun kita bisa raih pahala dengan memberikan dukungan. Kata Nabi SAW selanjutnya, "Wa habbul a'mali ila Allah azza wa jal surur tudkhiluhu ala muslim." Dan amal yang paling Allah cintai adalah engkau memasukkan rasa gembira di dalam hati seorang muslim. Tanamkan itu teman-teman sekalian. Buat saudara kita muslim bergembira, tersenyum, keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi, dari sumpeknya, dari sedihnya, permasalahan rumah tangganya, permasalahan utangnya, dan segala macam hal. Karena Nabi SAW juga melanjutkan mengatakan, "Takshifu anhu qurbah." Dengan cara misalnya, engkau mengeluarkan dia dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Au taqdi anhu daina, atau engkau melunasi utang-utangnya. Au tatrudu anhu ju'a, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Wala an amshi ma akhi fi haja ahabbu ilayya min an attakifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahra. Dan kata Nabi SAW, ketahuilah aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini, maksudnya dalam Masjid Nabawi. Dan ini sebuah hal yang luar biasa. Kita bisa bayangkan teman-teman kalau kita iktikaf di Masjid Nabawi. Iktikaf artinya mengikat diri selama 24 jam di masjid. Ya tidurnya, ya makannya, dan semua waktu 5 sholat akan on time. Sholat-sholat sunnah semuanya akan dikerjakan. Karena waktu lowong pada saat iktikaf di masjid. Ya duhanya, ya sholat qabliyah dan ba'diyah, ya sholat malamnya, dan seterusnya. Dan sebagaimana kita sudah tahu bagi teman-teman yang biasa iktikaf di 10 tahun Ramadan, mereka akan padat dengan ibadah. Dan memang dipastikan mereka akan padat dengan ibadah kalau iktikaf di masjid. Tambah lagi, iktikaf itu dikerjakan di Masjid Nabawi. Sementara Nabi SAW mengatakan sholat di masjidku ini seperti 1000 dibandingkan tempat lain. Artinya kita mendapatkan seperti iktikaf di Masjid Nabawi. Dan itu pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat di sholatnya. Lalu Nabi SAW mengatakan syahra, selama sebulan penuh. Saudaraku seiman, di sini bagi anda sebagai seorang suami, pernah gak anda berpikir bahwasanya kita setiap hari memenuhi hajat istri kita? Bukan kita siapkan makannya, minumnya, pakaiannya, juga anak-anak, naungan rumahnya. Itu jangan pernah dianggap remeh. Itu pahalanya sangat besar. Dan istri adalah saudara muslim yang paling layak untuk dinaungi. Begitu juga dengan anak, begitu juga dengan orang tua, begitu juga dengan kerabat, begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun yang bisa kita berikan manfaat kepada mereka, maka akan seperti ini hasilnya. Satu hajat, tunjukkan alamat, temani ke pasar, apa saja sudah cukup untuk membuat kita seperti i'tikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Dan kata Nabi SAW, "Waman qadhama ghaidhahu," lanjutan hadisnya, dan siapa yang bisa menahan emosinya. Ghaidh, kata ulama hadis, adalah emosi yang didasari dengan kebenaran. Dia benar, dia bisa balas, tapi dia nggak mau. Dia tahan emosi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Walau sya'an yumdihu Allah,
Kalau dia mau balas, dia bisa balas. Dia bisa lakukan hukuman itu. Mala Allahu qalbahu yaumal kiamat ridha. Allah akan penuhi hatinya pada hari kiamat dengan keridhaan. Kata ulama hadis, Allah akan berikan dia pahala yang membuat sampai dia puas sekali pada hari kiamat. Hanya karena tidak membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Wa man masya ma akhihi fi hajatin hatta yaqdiyaha lah, thabbata Allahu qadamaihi yawma tazulul aqdam. Dan barang siapa yang memenuhi hajat satu saudaranya muslim, maka Allah akan kokohkan kakinya nanti pada hari kiamat, di mana pada hari itu kaki-kaki orang tentu tergoncang. Dalam arti kata akan terancam dengan hukuman-hukuman. Saudaraku seiman, sebagian orang kadang-kadang merasa sempit dan terganggu karena kedatangan orang-orang kecil, orang-orang miskin, para duafa, apalagi kalau punya hubungan kekerabatan pada dia. Padahal sebenarnya kalau kita membantu mereka, kita sedang membantu diri kita sendiri. Dengan memenuhi hajat mereka, berarti kita sedang memenuhi hajat kita. Perhatikan hadis lain, di mana hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 6951 dan Imam Muslim nomor 2580. Kata Nabi SAW, "Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajati." Siapapun yang memenuhi hajat saudaranya muslim, dari pertanyaan yang sedang dia tanyakan diberikan jawaban, nasihat yang diminta, bantuan materi, bantuan apa saja, fisik, tenaga, maka Allah pun siapa yang bisa atau biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolong dia di hajatnya. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, atau disebutkan dalam sebuah riwayat Al-Hasan Basri rahimahullah, dan ini dinukil dalam buku Jami'ul Ulum wal Hikam di jilid 2 halaman 294, bahwasanya beliau pernah menyuruh murid-muridnya untuk membantu sebagian atau ada orang lain yang susah. Maka pada saat itu kebetulan sedang 10 akhir Ramadan. Kemudian murid-muridnya pun pergi. Pada saat mau jalan, Hasan Basri berkata, "Mampirlah panggil juga Thabit Al-Banani." Thabit Al-Banani murid Hasan Basri, tapi lagi itikaf di masjid di 10 akhir Ramadan. Maka mampirlah murid-murid Hasan Basri mengatakan kepada Thabit ini, bahwasanya guru kita Hasan Basri menyuruh kau ikut untuk memenuhi hajat saudara kita muslim yang sedang membutuhkan bantuan. Maka dia mengatakan, "Mohon maaf, saya sedang beritikaf." Maka murid-murid tersebut lantas kembali kepada Hasan Basri dan menyampaikan jawaban daripada Al-Thabit tadi. Maka kata Hasan Basri kepada Al-A'mash, muridnya yang lain, perawi hadis yang masyhur, mengatakan, "Wahai A'mash, sayang sekali itu yang dibuat oleh Thabit. Tahukah engkau bahwasanya bila engkau menolong satu hajat saudaramu muslim, itu sama pahalanya haji dan